Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Indrayama SP MSc. Saya dosen program studi budidaya tanaman perkebunan jurusan Teknologi Pertanian Politeknik Negeri Pontianak dengan nomor induk dosen nasional 04 06 09 90 03. Latar belakang pendidikan saya yaitu S1 Agroteknologi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, S2 Agronomi Universitas Gadjah Mada. Di program studi budidaya tanaman perkebunan, saya mengampu mata kuliah fisiologi tanaman, dasar produksi tanaman perkebunan, teknologi produksi tanaman kelapa sawit, teknologi produksi tanaman karet, teknologi pengendalian gulma, dan teknologi benih. Pemaparan kali ini dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu fisiologi tanaman, di mana pemaparan kali ini mencangkup prinsip DIA yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery berarti apa yang dibawakan dalam materi perkuliahan yang saya ampu. Interaction yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Assessment yaitu bagaimana saya mengukur penilaian kinerja dari mahasiswa secara objektif di kelas. Dari mata kuliah fisiologi tanaman, saya akan menyampaikan yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, dan dilanjutkan dengan materi pembelajaran. Selain itu juga saya akan menyampaikan sistem pembelajaran atau bentuk pembelajaran, kemudian dilanjutkan dengan metode pembelajaran, dan yang terakhir yaitu sistem penilaian mata kuliah. Mata kuliah fisiologi tanaman dengan kode BTP 32620 memiliki bobot SKS 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Pada tahun 2021 dan 2022, mata kuliah tersebut diajarkan di semester 3 pada program studi budidaya tanaman perkebunan. Mata kuliah fisiologi tanaman mempelajari terkait bagaimana tanaman berperan dalam memanfaatkan sinar matahari untuk asimilasi karbon. Kemudian bagaimana tanaman mendapatkan mentranslokasikan nutrisi serta bagaimana tanaman tumbuh dan berkembang. Selain itu, fisiologi tanaman juga mempelajari proses-proses metabolisme dan biokimia pada tanaman dengan adanya pengaruh faktor lingkungan yang bervariasi. Maka, proses metabolisme yang dipelajari pada mata kuliah ini mencangkup metabolisme yang berkaitan dengan bagaimana mendapatkan hasil panen yang tinggi dengan adanya pengaruh lingkungan yang bervariasi. Mata kuliah fisiologi tanaman memiliki komponen yaitu teori dan praktek lapang, di mana teori memiliki bobot SKS 1 SKS dengan persentase 40%, sedangkan praktek lapang memiliki bobot SKS 2 SKS dan presentasinya adalah 60%, sehingga total untuk mata kuliah fisiologi tanaman ini yaitu 3 SKS. Komponen-komponen tersebut di luar tugas terstruktur dan mandiri, yang artinya bahwa mahasiswa tetap harus mengalokasikan waktu, yaitu waktu mandiri di luar perkuliahan untuk melakukan tugas-tugas perkuliahan dan tugas mandiri. Capaian pembelajaran mata kuliah fisiologi tanaman dengan mengikuti mata kuliah tersebut diharapkan dapat lebih memahami proses yang terjadi di dalam tanaman dalam kaitannya dengan lingkungan yang pada dasarnya pada akhirnya diperoleh suatu pendekatan atau mode suatu tanaman atau teknik budidaya yang paling efektif, efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan tetap memberikan hasil panen yang optimal. Materi pembelajaran fisiologi tanaman terdiri atas 1.
ruang lingkup fisiologi tanaman. Yang kedua, hormon. Yang ketiga, konsep sistem transport dan translokasi. Yang keempat, mekanisme penyerapan unsur hara. Yang kelima, respirasi. Yang keenam, fotosintesis. Yang ketujuh, fotorespirasi. Yang kedelapan, hubungan air dengan tanaman. Yang kesembilan, hubungan cahaya dengan tanaman. Yang kesepuluh, hubungan suhu dengan tanaman. Dan yang terakhir adalah analisis pertumbuhan. Dan metode pembelajaran yang biasa saya lakukan untuk teori yaitu sistem tatap muka dengan metode diskusi kelompok kecil. Dalam teori, untuk meningkatkan pemahaman materi, maka dikembangkan pendekatan dengan strategi model pembelajaran kooperatif dengan menerapkan media bantu yaitu chapter summary, video, forum diskusi, dan lembar kerja. Selain metode diskusi kelompok kecil, saya juga menerapkan metode pembelajaran problem based learning, yaitu mahasiswa diberikan kasus referensi, yaitu referensi ilmiah yang berkaitan dengan fisiologi tanaman. Kemudian mahasiswa memecahkan masalah tersebut dengan berdiskusi sehingga mahasiswa dapat terlatih dalam mengembangkan keterampilan berpikir dan memecahkan masalah. Selain sistem pembelajaran tatap muka, pada mata kuliah fisiologi tanaman ini juga menerapkan sistem asinkronus, yaitu mahasiswa dapat belajar dengan waktu yang fleksibel dengan media bantu yang digunakan yaitu Classroom yang digunakan untuk pengumpulan tugas, lembar kerja, kuis, dan share materi. Selain itu juga menggunakan media bantu WhatsApp yang digunakan untuk komunikasi, diskusi, pertanyaan materi yang belum dipahami pada saat pembelajaran tatap muka. Dan juga media bantu yang digunakan yaitu media dari web seperti Kahoot dan Quizizz untuk pengerjaan soal kuis, UTS maupun UAS. Tugasan kuis, UTS, dan UAS yang dilakukan melalui Classroom, di mana tugas yang sudah diupload mendapatkan umpan balik dari dosen dan nilai dapat langsung diakses melalui Classroom tersebut. Jadi mahasiswa boleh bertanya kepada dosen di luar jam perkuliahan melalui WhatsApp. Nah, untuk komponen praktik, metode yang digunakan yaitu metode demonstrasi dan eksperimen dengan model pembelajaran project based learning, yaitu mahasiswa melakukan eksperimen secara kolaboratif dengan membentuk kelompok untuk melakukan suatu topik penelitian yang berkaitan dengan fisiologi tanaman. Contohnya, mahasiswa melakukan praktek lapang dengan menanam tanaman tebu dengan perlakuan cekaman kekeringan. Setelah itu diamati dengan komponen-komponen pengamatan yaitu stomata, transpirasi, dan kandungan klorofil. Akhir dari proses pembelajaran yaitu evaluasi atau penilaian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel melalui Classroom. Penilaian dilakukan beberapa komponen yang telah disepakati di awal perkuliahan saat penyampaian kontrak perkuliahan yang mengacu pada peraturan akademik Politeknik Negeri Pontianak. Komponen penilaian teori memiliki bobot 40% yang terdiri atas aktivitas, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Sedangkan untuk praktek lapang memiliki bobot 60% yang terdiri atas aktivitas, tes, laporan, dan yang terakhir yaitu responsi atau ujian praktikum. Berikut saya tampilkan video proses pembelajaran mata kuliah fisiologi tanaman baik di dalam kelas maupun di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum perkuliahan hari ini dimulai, marilah kita mulai dulu dengan berdoa. Ya, silakan kepada ketua kelasnya memimpin untuk berdoa. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita
Baik pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Saat yang dulu ya. Tugas Elais, Ibu. Dan Yanus, Alus, Serina, hadir. Untuk hari ini kita perkuliahan teori ya, dengan topik yang mau kita bahas itu adalah konsep fotosintesis. Jadi yang kita bahas adalah konsep fotosintesis. Nah, untuk pertemuan sebelumnya nih ya, pertemuan sebelumnya kita udah bahas ya mengenai organ-organ, terus kemudian organela-organela, sel-sel gitu kan, yang berperan terhadap proses berlangsungnya fotosintesis. Nah, untuk kali ini kita belajarnya adalah prosesnya ya, proses fotosintesis. Mungkin ada yang tahu proses fotosintesis itu apa? Ada yang tahu proses fotosintesis siapa? Saya tahu. Oke, Febianus, apa proses fotosintesis? C6 H12O6 plus O2. Nah, itu reaksinya ya. Kalau prosesnya apa tuh namanya? Proses fotosintesis. Tadi Febianus reaksinya ya. Ada CO2 plus H2O gitu kan. Nah, yang tahu apa? Proses yang seperti apa sih fotosintesis itu? Tadi lo mungkin? Proses fotosintesis adalah proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Dia pertama dari mengangkut air dan zat hara dari atmosfer, terus diangkut ke daun untuk dilakukan proses fotosintesis, terus disebarkan ke seluruh tubuh tanaman sebagai makanan. Ya, jadi benar ya. Jadi proses fotosintesis itu dia membuat makanan. Nah, tanaman itu kan dia sifatnya membuat makanan sendiri. Nah, membuat makanan sendiri itu dia termasuk apa? Dia termasuk autotrof ya. Dia membuat makanannya sendiri. Jadi dia mandiri membuat makanan sendiri dengan bantuan energi sinar matahari. Nah, dari dulu kita SD ya. Dari dulu kita SD itu udah familiar nih fotosintesis gitu kan, bahkan sampai reaksinya. Nah, ini siapa nih yang tahu mengenai reaksi dari fotosintesis? Ada yang berpendapat lain? Rilo, siapa? Selina ya? Selina, boleh silakan Selina. Kalau Fabianus tadi ini adalah dia hasilnya kan. Nah, ini reaksinya adalah yang dari awal itu tadi yang seperti dibilang dari Rilo. Dia proses pembuatan makanan sendiri. Bahannya apa? Bahannya ya inilah H2O ditambah CO2. Nah, dalam proses fotosintesis ini ya reaksinya seperti ini. Ini terjadinya ada dua reaksi. Pertama adalah reaksi terang, yang kedua adalah reaksi gelap. Nah, dari reaksi ini kita bisa jodohkan nih. Ada H2O, kita jodohkan dengan O2. Terus kemudian ada CO2. CO2 kita jodohkan dengan C6H12O6. Nah, kita kasih nama penjodohan ini H2O sama O2. Kita jodohkan ini kita kasih nama adalah reaksi terang. Ya, untuk H2O
CO2 kita jodohkan menjadi reaksi terang. Kemudian untuk CO2 dengan C6H12O6 kita jodohkan menjadi reaksi gelap. Jadi tanaman dia terkena air, dapat air nih, dapat air bisa dari luar, bisa dari selnya itu sendiri gitu kan, ada air. Terus terkena sinar matahari, H2O ini dia pecah karena kena sinar matahari nih, pecah itu menjadi H plus 2H plus setengah. Karena kena sinar matahari jadi dia pecah. Nah, pecahnya adalah O2 ini adalah ini, hanya ini dia melakukan transport elektron ya, transport elektron nanti untuk membentuk ATP. Nah, pada reaksi terang, ya, reaksi terang ini dia terjadinya di stroma. Reaksi terang kita tulis di sini adalah terjadinya di stroma. Nah, di stroma ini dia terjadi reaksi terang. Tadi nih pemecahan H2O dengan dibantu oleh sinar matahari. Nah, di sini dia terjadi dua proses. Ada proses dinamakan proses siklis. Yang kedua adalah proses non siklis. Namanya juga siklis ya. Siklis itu siklus, dia berputar. Jadi prosesnya adalah dua kali berputar. Nah, dia menghasilkan untuk siklus ini dia menghasilkan ATP dan NADPH. Nah, berhubung non siklus ini dia tidak berputar, hanya satu kali doang. Nah, dia adalah menghasilkan ATP. Pengujiannya kalau reaksi terang tadi ya, reaksi terang itu dia menggunakan tadi hidrila, corong gitu kan, hidrila pakai corong, terus pakai ditaruh di tempat yang terang gitu kan. Nah, tapi kalau reaksi gelap ini kita ujinya bisa pakai daun ditutup. Jadi daun ini misal daun ya, terus kita tutup nih pakai mungkin atau pakai aluminium foil. Terus satunya tidak ditutup, yang satu ditutup, yang satu enggak. Otomatis yang ditutup ini dia tidak terkena sinar matahari kan. Nah, kalau yang dibuka ini dia terkena sinar matahari. Kalau tidak terkena sinar matahari berarti dia tidak melakukan proses fotosintesis ya. Tapi yang dia terbuka berarti dia melakukan proses fotosintesis. Nah, caranya daun ini ditutup ya. Terus kemudian setelah terkena sinar matahari beberapa jam gitu kan. Terus kemudian kita uji daun ini kita rebus. Gunanya adalah untuk mematikan sel-selnya. Setelah direbus kemudian diekstrak bisa pakai alkohol, bisa pakai apa? Bisa pakai alkohol, satunya bisa pakai etanol bisa. Terus ada lagi yang untuk kutek tuh, pembersih kutek. Apa ada yang masih ingat? Aseton, betul. Pakai aseton. Jadi pakai aseton dia lebih keluar klorofilnya. Ya. Nah, jadi setelah klorofilnya dia keluar, terus kemudian daun tersebut dilakukan uji amilum. Nah, amilum apa? Amilum nggak inilah amilum. Ya, dengan ujinya gimana? Dia dikasih rugol. Ya. Dikasih rugol, terus kemudian akan berubah. Yang tadinya warna biru menjadi biru pekat, ya, biru tua, biru pekat. Ya, itu adalah dia mengindikasikan bahwa daun tersebut dia menghasilkan amilum. Jadi kalau yang daun ditutup ini dia tidak menghasilkan amilum. Itu adalah cara kalau adanya reaksi gelap. Kalau reaksi terang tadi pakainya corong tadi ya. Nah, kalau pakai corong-corong tadi ini kayak gini, ya itu untuk tanaman hidrilla, tanamannya kecil. Tapi kalau untuk perkebunan gimana caranya? Ada yang tahu? Pakai apa? Untuk tanaman perkebunan? Pakai plastik?
uap air gitu. Nah, konsepnya udah benar ya. Konsepnya benar kayak gitu. Tapi kalau tanaman perkebunan yang tanamannya gede sekali, terus plastiknya mau sebesar apa? Nah, kita bisa memakai pertama alat ya. Kalau alat kan udah akurat nih. Nah, tapi selain alat kita bisa menggunakan pendekatan. Pendekatannya apa? Pertama bisa kita mengamati stomata. Stomata. Pertama pendekatannya kita mengamati stomata. Yang kedua kita bisa pendekatan dengan kandungan klorofil. Yang ketiga adalah transpirasi. Nah, jadi gimana kalau tanaman itu kekurangan air? Jadi air ini dia perannya di sini nih, H2O. Kalau tanaman apalagi di Kalimantan Barat dan Pontianak ya, di Pontianak ini cuacanya dia tidak menentu kan, kadang itu kemarauannya panjang banget gitu kan, terus kadang hujan panjang gitu kan. Nah, tidak menentu. Kadang tanaman itu dia mengalami tekanan kekeringan pada saat musim kemarau. Nah, dia efeknya di mana ya, di sini nih, di H2O yang ada di sini. Efeknya adalah yang di H2O di sini. Jadi dia akan kekurangan air ya. Nah, kalian bisa buka jurnal ya. Jurnal penelitian yang saya lakukan mengenai sekaman kekeringan. Dilakukan oleh tim ya, ada 4 orang ya, ada berapa 5 orang ya. Saya, terus kemudian Bu Ragil, Pak Mul, Pak Zainal dan Pak Ahmad. Sekaman kekeringan ini dilakukan di 5 klon tebu. Jadi ada beda-beda, kemudian dilakukan sekaman kekeringan. Satu adalah kekeringan 40%, satunya adalah sekaman kekeringan yang tidak dilakukan sekaman kekeringan. Jadi dia kapasitas lapang, diperlakukan penyiramannya sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Nah, dari jurnal ini, nah kalian bisa buka jurnalnya ya. Jurnalnya di sini ya, International Journal Environmental Agriculture and Research. Kalian bisa buka di sini ya. Oke, dari materi ini sudah paham? Sudah paham ya. Nah, ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi? Nah, boleh berdiri ya, mungkin bisa berdiri ya. Tadi kan kita membahas konsep fotosintesis, yang mana fotosintesis itu kan proses tanaman membuat makanan sendiri. Nah, tumbuhan itu termasuk ke autotrof, yang mana dia kan membuat makanannya sendiri. Nah, bahan untuk membuat fotosintesis adalah H2O plus CO2, yang dimana proses tersebut menghasilkan C16, H12O6 dan juga oksigen. Nah, ada dua reaksi yang terjadi saat fotosintesis, yaitu reaksi gelap dan juga reaksi terang. Reaksi terang itu terjadi di stroma dan reaksi gelap itu terjadi di grana. Nah, terus untuk menguji reaksi terang itu bisa pakai corong, tapi itu untuk tanaman yang kecil. Untuk reaksi gelap itu bisa pakai yang aluminium ditutup ke daun tadi, terus daunnya direbus, terus dikasih asetoreton. Nah, itu nanti bakal keluar klorofilnya. Terus untuk menguji amilumnya, amilum itu dikasih apa tadi? Bukan, dikasih glukol. Jadi dia akan berubah warna kan? Jadi dari warna biru menjadi biru pekat. Nah, itu tandanya adalah kalau tanaman mengandung amilum. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk amilum. Jadi sudah paham ya untuk mengenai materi ini, mengenai konsep fotosintesis ya. Nah, jadi untuk mengukur tingkat kepahaman dari kalian, maka kita lakukan evaluasi. Cara kita jawab soal ya melalui media Kahoot ya. Jadi nanti nomor 1.
Oke. Nah, dari sini ada 12 orang yang menjawab stomata. Jadi tempat terjadinya fotosintesis di mana? Ini ya kebebasan orang. Ya, kita lanjut lagi. Nah, yang menjawab paling cepat dan paling benar adalah pertemuan hari ini dan pokok pembahasan proses atau konsep fotosintesis ya. Untuk hari ini saya cukupkan sekian. Sebelum kita akhiri untuk pertemuan kali ini, kembali lagi untuk ketua kelas silahkan memimpin doa untuk menutup pertemuan hari ini. Baik teman-teman, kita mau belajar dengan doa, mari kita akhiri dengan doa juga. Masih menurut Kian dan materinya masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Seperti saya cukupkan sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengukur stomata, ya, sampelnya adalah bagian daun di bagian belakang ya, bagian bawah ya. Dengan caranya pertama adalah dioleskan kutek ya. Kuteknya adalah kutek bening ya, karena kalau bening itu kan warnanya nggak ada ya, jadi untuk dilihat stomatanya itu bisa lebih jelas. Nah, caranya adalah dengan mengoleskan satu oles aja, satu oles dengan cara agak ditekan, satu oles ya. Terus kemudian ditunggu hingga kering. Setelah kering ya, setelah kering baru ditempelkan solatifnya. Ditunggu hingga kering. Kalau di sini udah terlihat kering, baru selotipnya dipasang di sini selotipnya ya. Setelah dipasang kemudian dilepas, diangkat dengan cara ditarik. Nah ini udah terlihat nih, di sini ada cetakan stomatanya. Nah baru kemudian dimasukkan ke dalam, dipasang ke dalam preparat. Nah dipasang ke dalam preparat. Nah setelah preparat ini udah jadi, ini diamati ke dalam mikroskop. Jadi diamati di mikroskop besaran 10 kali untuk lebar bukaan stomata dengan kerapatan 40 kali. Oke, silahkan kalian coba untuk ngambil sampelnya untuk stomata. Akan dioles satu olesan aja, ditekan, cara ditekan. Terus kemudian ditempelkan selotipnya. Nah ini untuk cetakan ini kalau udah ditempel nggak boleh ditekan pakai tangan ya, karena itu kan nanti akan bergeser cetakannya. Demikian pemaparan dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Saya Dani Indrayama, SPMSC, mengucapkan terima kasih kepada tim penilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.